Provinsi Pemprov Sumatera Utara, Sumut menggelar rapat koordinasi untuk membahas persiapan misi pendidikan dan kebudayaan Sumut yang akan mengikuti Festival Nusantara Bremen 2023 di Jerman. Rapat yang berlangsung di kantor Gubernur Sumut tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut Agus Tripriyono dan turut dihadiri, antara lain Advisor Nusantara Festival Bremen NFB, Profesor Dr. Sihol Situngkir, MBA dan Insinyur Mandala Sahturnip, Esya. Flora Silalahi, MM. Sebagai Sekretaris. Turut juga hadir, Andis, Wakil Rektor 3 Inkes Sumut, Dr. Herna Rinayanti, dari Stikes Mitra Husada, Hairunisa dari Disbud Parekraf, sebagai Analis Kebijakan, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Ildikti, Wilayah 1 Profesor Dr. Tandus, Saiful Anwar Matondang, MEA, PhD, peserta lainnya, yaitu Rektor Universitas Nias Raya Unira, Dr. Martiman S. Sarumaha, MPD, para pimpinan organisasi perangkat daerah OPD terkait serta utusan perguruan tinggi di Sumut. Terkait dengan keberangkatan rombongan misi pendidikan dan kebudayaan Sumut ke Festival Nusantara Bremen yang dijadwalkan pada tanggal 3 Mei tahun 2023 mendatang, tentunya kita perlu membahas persiapan-persiapan pendukung yang dibutuhkan, kata Agus Tripriyono dalam rapat yang juga diikuti sejumlah peserta melalui daring. Keikutsertaan Sumut dalam event tersebut dinilai efektif menghidupkan kembali sektor pariwisata sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat internasional beragam seni dan budaya lokal di Sumut. Karenanya, Arif meminta OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumut perlu ikut ambil bagian untuk saling bahu-membahu agar persiapan Sumut dalam event internasional semakin baik. Lebih lanjut, ia mengingatkan agar semua aspek yang terkait penyelenggaraan festival tersebut dipersiapkan secara cermat, mulai dari pelaksanaan kegiatan, promosi, dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Agus berharap pemerintah Kabupaten Pemkab juga turut serta berkontribusi mendukung keikutsertaan Sumut dalam Festival Nusantara Bremen 2023 di Jerman. Sementara itu, Advisor Nusantara Festival Bremen NFB, Profesor Dr. Sihol Situngkir, menjelaskan, Festival Nusantara Bremen berlangsung pada tanggal 5 Mei tahun 2023. Acara festival akan diisi, antara lain peragaan busana dari tenunan ulos yang dipadukan dengan batik, serta ulos dengan tenunan khas Nias, tuturnya. Menurut Sihol, pagelaran acara seni dan budaya itu akan disaksikan tim dari organisasi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Pada momentum festival tersebut kita ingin menunjukkan kepada para penonton bahwa Indonesia adalah negara superpower di bidang budaya, ucap Sihol yang juga guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jambi. Pada momentum acara itu turut pula digelar atraksi lompat batu yang merupakan tradisi khas masyarakat di Kepulauan Nias serta cara membuat batik yang diperagakan oleh perajin asal Solo, Jawa Tengah. Selain Sumut, kata Sihol, misi pendidikan dan kebudayaan Indonesia ke Festival Nusantara Bremen 2023 ini direncanakan juga diikuti rombongan seniman dan akademisi dari Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Tengah dan Papua. Selama berada di Jerman, pihaknya telah menyusun agenda yang dinilai penting bagi para rektor maupun akademisi di bidang ilmu kedokteran kesehatan, di antaranya mengunjungi beberapa rumah sakit terkemuka di Jerman serta Universitas Bremen dan Fraunhofer. Agenda lainnya, yakni melakukan studi banding ke kantor pusat pengelola danau terbersih di Frankfurt dan pabrik mobil Mercedes-Benz. Dari hasil kunjungan tersebut, Sihol memastikan akan banyak tambahan pengetahuan yang termasuk bagaimana secara teknis menjadikan danau tidak tercemar dan bersih seperti danau di Frankfurt. Setelah mengikuti berbagai kegiatan di Jerman, rombongan misi pendidikan dan kebudayaan Sumut akan melanjutkan kunjungan ke Delft, Belanda pada tanggal 9 Mei tahun 2023. Salah satu agenda selama berada di Belanda adalah melakukan studi banding ke perguruan tinggi terkemuka di dunia, yaitu Universitas Leiden dan Universitas Erasmus di Rotterdam. Melalui kegiatan tersebut diharapkan hubungan yang lebih erat antara Indonesia dengan Jerman dan Belanda dapat terjalin, tidak hanya di bidang budaya dan pendidikan budaya, tetapi juga di bidang kerja sama ekonomi dan bidang-bidang lainnya, ujar Sihol. Kepala daerah agar bisa mensupport apapun itu yang akan kita bawa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini adalah bagian dari kebudayaan masyarakat Nias,
Maka kami akan membawa nanti 2 orang pelompat batu dari mahasiswa Universitas Indonesia Raya. Dan kemungkinan juga kami akan sounding juga ke mahasiswa yang ada di Bremen dan Belanda untuk bisa turut meramaikan, untuk ikut menyaksikan dalam pelaksanaan kegiatan baik itu pameran nanti maupun fashion show. Ini harapan kita. Dan satu lagi tadi disampaikan oleh Prof. Syo juga bahwa tempat surfing terbaik dunia yaitu Sorake, dan harapan kita juga nanti ketika kita berkunjung ke danau terbersih di dunia ini juga akan kita coba juga bagaimana mengadopsi teknologi itu dan bagaimana pemerintah daerah juga memberikan perhatian, karena tanpa dukungan kita semua apa yang menjadi nilai ekonomi dari keunggulan lokal dan potensi daerah ini tidak akan pernah kita capai. Ini harapan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Pak Sekda yang sudah memberikan waktu dalam forum diskusi ini, kami juga berharap agar dari satu perhatian bagi kita semua, terutama di Sumatera Utara, potensi ini perlu didorong, mahasiswa ini juga perlu didorong, dan mereka juga perlu belajar untuk meningkatkan kualifikasi apalagi dalam program Merdeka Belajar. Jadi ini harapan kami secara khusus dari Universitas Indonesia Raya untuk bisa membawa mahasiswa dan sekaligus juga mereka akan belajar dan mendapatkan pengalaman baru. Ini harapan kami, dan tentu mahasiswa-mahasiswa lain juga yang dari universitas yang ikut, ya tentu mereka juga akan mendapatkan dari apa yang didapat oleh para rektor. Saya rasa itu dulu Pak Sekda. Terima kasih. Atau pas sempat surut, selesai lah itu inap kan, bisa beroperasi kan. Oke, itu mungkin pakai tamat. Silakan Pak, silakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang kami bertemu 2 hari lalu di rumah dinas, yang memberikan support yang luar biasa untuk Festival Nusantara di Bremen nanti, di mana budaya-budaya Nusantara akan ditampilkan di sana. Kemudian ada poin yang kita ambil di sini bahwa ada juga kerjasama dengan universitas-universitas terbaik di Eropa. Erasmus, saya tahu Erasmus itu adalah salah satu universitas yang di bidang kesehatan yang terbaik. Kemudian juga ada di Bremen ada rumah sakit, dan ada juga disampaikan bahwa di Frankfurt ada sistem pengendalian kebersihan danau. Mungkin itu nanti kita bisa pelajari teknologinya. Kalau ada tadi Pak Sekda bilang ada peran Inalum nanti, dan juga pengelolaan Danau Toba, mungkin ini bisa kita adopsi teknologinya, walaupun mungkin tidak bisa langsung dalam tahun ini juga, mungkin tahun depan baik Inalumnya maupun Provinsi Sumatera Utara bisa menganggarkan untuk itu, karena kita pemerintah kan harus dianggarkan dulu setahun sebelumnya baru bisa dilaksanakan actionnya. Kami dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi LLDT Wilayah 1 Sumatera Utara, kami mensupport apakah itu seni, apakah itu kesehatan masyarakat, apakah pendidikan kedokteran yang dapat kita adopsi nanti di Jerman dan di Belanda. Dan memang kita harus banyak belajar dari Eropa, karena di Eropa itu sangat beda. Sebab saya tinggal di Switzerland 3,5 tahun, saya tahu betul bagaimana menjaga kesehatan. Contoh yang paling sederhana Pak, anak-anak kecil kalau ada sisa-sisa makanan, bungkus coklat itu dikantonginya dulu. Kalau udah sampai rumah nanti baru dimasukkan ke tong sampah. Beda dengan di Medan, kita jalan kadang Emang tenang itu. kita tenang. Disepak-sepak ya orang itu. Iya. Yang kedua juga orang di Eropa itu olahraga. Apakah sport di
pagi hari atau di malam hari, dan semua mereka itu sudah menjadikan culture olahraga itu. Mungkin nanti teman-teman dari FK, Fakultas Kedokteran, Sekolah Tinggi Kesehatan, aktor bisa belajar bagaimana mempromosikan kesehatan. Syukur-syukur nanti di Belanda dan di Jerman ada rumah sakit yang menampung alumni kita setelah tamat dari nurse, karena di Eropa itu sangat sulit mencari nurse, tapi standarnya memang high standard. Tapi mereka, negara Eropa itu susah mencari nurse, perawat, dan ini adalah peluang bagi teman-teman dari sekolah kesehatan, aktor juga fakultas-fakultas kesehatan, supaya anak-anak kita nanti bisa magang di sana dan bahkan bisa bekerja di sana kalau ada nanti MOU yang kita lanjutkan setelah kita bertemu dengan mereka di sana. Kalau sekarang bukan itu lagi, satu ditembak kalau bisa 7 kena. Nah, supaya apa? Supaya ada pola yang ada di sana, karena jelas kalau kecanggihan alam mereka yang punya, tapi kalau untuk penyakit-penyakit yang tropis kita yang punya, apakah penyakit terjadi ada nanti lanjut dengan MOE atau MOU. ya, Flora sama yang dari dinas lain ya, tolong nanti dirapikan, nanti pada rapat berikutnya notulen itu yang kita pakai gitu loh, ya, jangan lagi kita mengulang gitu loh, ya, ya, oke, saya rasa cukup ya. Baik, terima kasih atas kehadiran kita semua. Mudah-mudahan niat baik kita untuk mengenalkan seni dan budaya beberapa provinsi, termasuk di dalamnya Provinsi Sumatera Utara, dan kita juga sekaligus belajar mengenai ilmu tentang kesehatan, tentang infrastruktur dan lainnya di Eropa ini dapat segera terlaksana dan bisa membangun Sumatera Utara menjadi lebih bermartabat. Itu saja mungkin, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk berita selengkapnya dapat membaca berita portal Media Delegasi di website www.mediadelegasi.id.